Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia kita semuanya. Baik teman-teman wartawan, kami akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara PT Dirgantara Indonesia. Dalam proses penyidikan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lainnya. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan telah menetapkan tersangka Awi selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PTDI tahun 2007 sampai tahun 2014 dan terakhir menjabat sebagai Direktur Produksi PTDI tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Kemudian DL selaku Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa dan FSS selaku Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha. Dalam perkara yang sama telah masuk tahap penyidikan dengan tersangka BS dan persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Saat ini sedang persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Irsal Rinaldi Zailani. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Direksi PTDI periode 2007 sampai 2010 melaksanakan rapat Dewan Direksi pada akhir tahun 2007 antara lain membahas dan menyetujui. Pertama, penggunaan mitra penjualan atau keagenan beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer atau pembeli PTDI atau end user untuk memperoleh proyek. Yang kedua, pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan Dewan Direksi dengan dasar pemberian kuasa Dewan Direksi kepada direktorat terkait. Dan yang ketiga, persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer atau end user dilanjutkan oleh direksi periode 2010 sampai dengan 2017. Selanjutnya di awal tahun 2008, Budi Santoso selaku Direktur Utama PT DI dan Irsal Rinaldi Zailani selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah bersama-sama dengan Budi Purasito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure dan tersangka Awi selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan yang membahas mengenai kebutuhan dana PT DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya, termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan direksi tersebut, para pihak di PT DI melakukan kerjasama dengan tersangka DL serta para pihak di 5 perusahaan: PT Bumi Loka Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Karya, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Penta Mitra Abadi, dan PT Niaga Putra Bangsa, dan tersangka FSS selaku Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha untuk menjadi mitra penjualan. Penandatanganan kontrak mitra penjualan sebanyak 52 kontrak selama periode 2008 sampai dengan tahun 2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer atau end user atau pembeli produk PT DI. Pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut
dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan yang dipakai untuk selanjutnya dikembalikan secara transfer tunai atau melalui cek ke pihak-pihak di PT DI maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI serta digunakan sebagai fee mitra penjualan. Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut diduga digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya. Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI senilai 202 miliar 196 juta 497.761,42 dan 8.650.945,27 US dollar, sehingga total kerugian negara lebih kurang 315 miliar dengan asumsi kurs 1 dolar Amerika adalah 14.600 rupiah. Adapun ketiga tersangka ini diduga turut menerima aliran sejumlah dana dari hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan PT tersebut sebagai berikut. Tersangka AW menerima sebesar 9.172 juta 12.834 rupiah. Tersangka DR sebesar 10 miliar 805 juta 119.031 rupiah. Tersangka FSS sebesar 1 miliar 951 juta 769.992 rupiah. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 108 orang dan telah melakukan penyitaan aset berupa uang dan properti, yaitu tanah dan bangunan senilai 40 miliar rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan kepada ketiga tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 3 November tahun 2020 sampai dengan 22 November 2020 masing-masing tersangka AW ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, tersangka DR ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, tersangka FSS ditahan di rutan Polda Metro Jaya. KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kerugian negara sebagai bentuk upaya penyelamatan kerugian keuangan negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.